Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Juni Ulpa dengan NIM A1C121075 dari kelas reguler C. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas praktikum kimia dasar yang berjudul identifikasi gugus fungsi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengenal sifat fisis dan kimia alkohol, aldehida, keton, asam karboksilat, halida, senyawa nitro, dan ester. Yang kedua, untuk melakukan uji yang khas untuk gugus fungsi. Pembahasan. Banyak senyawa organik yang mengandung satu atom atau gugus atom yang mensubstitusi hidrogen atau karbon dari senyawa hidrokarbon. Atom atau gugus atom tersebut disebut gugus fungsi. Setiap gugus fungsi mempunyai seperangkat sifat khusus. Yang pertama, alkohol. Alkohol merupakan senyawa hidrokarbon dengan satu atom H disubstitusi oleh satu gugus OH. Alkohol juga dapat dianggap berasal dari air. Aldehida dan keton. Kelarutan aldehida dan keton dalam larutan berair natrium bisulfit dapat membedakannya dari golongan senyawa organik lainnya. Ion sulfit akan mengadisi ikatan ganda 2 karbon oksigen. Selanjutnya, asam dan basa. Asam organik dapat diperoleh dengan mengoksidasi alkohol atau aldehida dengan bahan pengoksidasi kuat. Misalnya KMNO4, penambahan asam mineral kuat pada garam organik menghasilkan asam organik. Asam organik bereaksi cepat dengan NaHCO3 menghasilkan gas karbon dioksida. Basa organik pada umumnya mengandung gugus fungsi NH2. Pasangan elektron bebas pada nitrogen menunjukkan sifatnya sebagai basa Lewis. Senyawa-senyawa organik yang larut dalam air bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Asam mempunyai pH rendah sedangkan basa pH-nya tinggi. Selanjutnya, alkil halida. Ion iodin dalam aseton dapat mensubstitusi klorida atau bromida dari alkil halida. Natrium iodida larut dalam aseton, tetapi garam klorida dan bromida tidak. Senyawa nitro. Senyawa nitro sangat mudah direduksi oleh perohidroksida. Bahan pereduksi ini teroksidasi menjadi perehidroksida. Terjadi perubahan endapan hijau menjadi merah coklat, menandakan senyawa nitro tereduksi menjadi amina. Terakhir, ester. Ester dapat terbentuk dari reaksi asam anorganik atau asam organik dengan alkohol. Ester biasanya mudah menguap dan mempunyai bau yang enak. Bau alami dari banyak bunga-bungaan dan aroma sari buah-buahan merupakan aroma dari salah satu atau beberapa ester. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama alat ada tabung reaksi, penangas air, bunsen, dan batang pengaduk. Bahannya yaitu alkohol, air, NaOH 10%, I2 atau K 10%, Aquades, KiCl2O7, H2SO4, dan seterusnya. Terakhir, kesimpulan. Sifat fisis dan kimia dari alkohol, aldehida, keton, asam karboksilat, dan ester. Yang pertama, sifat fisis dan kimia dari alkohol. Pada suhu biasa, alkohol bersuhu rendah akan berwujud cair. Apabila pada suhu tinggi, alkohol mempunyai titik didih tinggi dan titik leleh tinggi juga. Sifat fisis dan kimia aldehida. Aldehida adalah senyawa polar. Selanjutnya, sifat fisis dan kimia keton. Mempunyai senyawa non-elektrolit, memiliki titik didih dan leleh lebih rendah, mempunyai sifat adisi. Sifat fisis dan kimia asam karboksilat. Pada suku Kama terbentuk zat cair yang encer. Asam karboksilat bersifat ester.
Yang terakhir, sifat fisis dan kimia ester. Ester merupakan senyawa non-elektrolit. Ester pada suhu rendah mempunyai sedikit kepolaran, tetapi pada suhu tinggi bersifat hampir nonpolar. Identifikasi dapat dilakukan untuk membedakan gugus fungsi yang satu dengan lainnya, sehingga dapat menentukan ciri khas dari gugus fungsi. Dengan uji iodoform, dapat membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Asam organik dapat diperoleh dengan mengoksidasi alkohol atau aldehida dengan bahan pengoksidasi kuat. Ester dapat dibentuk dari reaksi asam organik dan anorganik dengan alkohol. Metal salisilat dibuat dengan esterifikasi metana dengan asam salisilat. Itulah penjelasan materi tentang identifikasi gugus fungsi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.